pembelajaran dengan metode course learning. Simak videonya ya. Baik anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu dan juga membacakan ayat suci. Kepada ketua kelas, silakan memimpinnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. semangat sekali. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah.
berdoa tadi dan juga membaca ayat suci tadi, tujuan pelajaran kita dapat tercapai dengan baik dan sukses. Baik, Ibu akan ambil absen. Hadir semuanya nak? Ya, bagus. Hadir Ibu semuanya. Berarti rajin belajar, pandai. Kita mengingatkan pelajaran minggu kemarin. Apa materi yang kita pelajari minggu kemarin nak? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, bagus sekali. Berarti anak ibu telah ulang pelajaran di rumah. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa pengertian beriman kepada para nabi dan rasul? Tunjuk tangan, siapa yang tahu? Ya. Lagi, coba Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah memberikan waktu. Ya. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan hal itu kepada umatnya. Ya, bagus sekali. Dapat yang pemilihan ibu. Ya, bagus 100. Kemudian, aku menanyakan ada 4 sifat Nabi yang wajib. Nah, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Satu orang ya. Ya. Sidik, amanah, tabligh, amanah. Ya, bagus. Sidik, amanah, tabligh, amanah. Bagus sekali. Dapat dengan semuanya. Kemudian Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui berapa jumlahnya? Ya, bagus 25. Pelajaran minggu kemarin dengan pelajaran kita sekarang sangat rasanya. Yang kaitannya dengan materi kita sekarang. Siapa yang tahu apa materi kita sekarang? Beramal saleh dan berbaik sangka. Ya, bagus, beramal saleh dan berbaik sangka. Jadi, beriman kepada para nabi dan rasul itu sangat baik kaitannya dengan beramal saleh, karena dalam beriman kepada para nabi dan rasul itu ada sifatnya yang 4 tadi, yang wajib tadi, sifat nabi itu telah mencerminkan kepada umatnya untuk beramal saleh. Itu yang kaitannya. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk kepada materi yaitu gemar beramal saleh dan berbaik sangka. Nah, itu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian berbaik sangka, mengidentifikasi contoh sikap berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan sikap berbaik sangka dalam integrasi sosial. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan konsep amal soleh, mengidentifikasi bentuk-bentuk amal soleh yang dapat dilakukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperbaiki hubungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Sekarang Ibu menampilkan gambar di depan kelas ini. Itu ada 3 gambar. Nah, coba anak-anak Ibu cermati pelajaran apa yang terdapat di sini. Tolong sebutkan. Gambar yang pertama, orang yang sedang membersihkan masjid secara bersama-sama. Iya. Yang kedua, Saya Bu. ya bagus. Kedua, Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. iya bagus. Yang ketiga, siapa yang tahu? Yang ketiga, Sedekah ke orang yang kurang mampu. nah ya bagus, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat video yang Ibu tampilkan di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi yang soleh dan solehah, kita akan mempelajari tentang beramal soleh dan juga berbaik sangka. Nah, marilah kalian simak tayangan video berikut ini. Beberapa contoh beramal soleh, diantaranya ketika kita lihat batu di tengah jalan, kita bisa singkirkan ke samping agar pengendara motor tidak terkena batu.
Kemudian ketika kita melihat anak yang terjatuh dari sepeda, kita bisa membantunya. Dan kemudian ketika kita memiliki uang berlebih, kita bisa menyumbangkannya ke celengan-celengan masjid atau kepada orang yang membutuhkannya. Ketika kita melihat paku di jalan, kita juga bisa menyingkirkannya ke tempat yang aman agar para pengendara motor tidak terkena paku. Kemudian contoh dari berbaik sangka dapat dilihat pada komik berikut ini. Percakapannya, jorok banget, kencing sembarangan, ih najis. Emang tuh orang gak tahu malu, ih masa pipisin ember gitu, gak pernah diajarin sama orang tuanya kali ya. Najong, ih. Nah, kucing itu miau miau kata si kucing kan. Terus bunyinya juga kerucuk kerucuk kerucuk. Nah, kira-kira apakah percakapan dari orang tersebut benar atau tidak? Mari kita cek ya. Nah, ternyata orang tersebut sedang memegang keran. Nah, dan tangannya itu nempel di dinding. Nah, berarti dua orang tadi sudah tidak berbaik sangka terhadap laki-laki tersebut yang sedang dituduh kencing sembarangan. Jadi jangan gampang menuduh ya. Jangan suka membuli, mencaci, menghujat dan menghina orang lain. Bisa jadi dia lebih mulia daripada yang menghina. Nah, pada intinya di sini mengajarkan kita untuk senantiasa berbaik sangka terhadap siapa aja. Nah, demikian tadi contoh dari beramal soleh dan juga berbaik sangka. Adapun pengertian amal soleh adalah perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama. Amal soleh memiliki dua dimensi. Yang pertama dimensi vertikal yaitu hablum minallah, dan dimensi horizontal yaitu hablum minannas. Adapun baik sangka adalah pendapat atau anggapan baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sendiri. Dalam Islam, baik sangka disebut husnuzon. Ada 3 baik sangka yang bisa dikembangkan oleh seorang muslim, yaitu baik sangka terhadap Allah, diri sendiri, dan juga orang lain. Nah, amal soleh dan baik sangka dapat melahirkan pribadi yang religius dan peduli. Pribadi yang religius akan menghadirkan sosok yang sejuk, menenangkan, dan menenteramkan. Sikap peduli akan menghadirkan rasa aman, saling percaya, dan saling terbuka untuk saling bekerja sama satu sama lain. Baik sangka dan amal soleh keduanya menghasilkan budaya toleransi, saling memahami, saling menghargai antar sesama, antar masyarakat yang berbeda-beda, yang menjadikan kunci utama dalam keberagaman bangsa Indonesia. Di masa depan dibutuhkan generasi muda yang memiliki karakter kuat dan memproduksi, merekam maupun mengalirkan informasi. Di tengah percepatan era teknologi informasi, seringkali harmoni bangsa terganggu dengan informasi-informasi hoak. Jadi, profil generasi muda yang gemar beramal soleh dan berbaik sangka menjadi sangat dibutuhkan di masa depan. Dari video tadi yang anak-anak ibu lihat tadi, apa pelajaran yang kita dapat di sana? Siapa yang dapat tunjuk tangan? Yang kedua,
Baik, Ibu akan membagi anak Ibu 4 kelompok. Kita mengadakan diskusi sekarang. Baik, ayo cari kelompoknya masing-masing. Kelompok sudah Ibu bagi, kemudian Ibu memberikan dalam tugas kelompok ini yaitu satu permasalahan. Jadi satu permasalahan itu anak-anak Ibu harus menjawab dan memberikan solusinya. Jadi waktu 15 menit untuk menjawabnya karena LKPD sudah dibagikan. Silakan jawab selama 15 menit. Saya mau bertanya, Bu. Ya, apa nak? Yang nomor 3 ini kami, Bu. Yaitu untuk bisa kita dikatakan dalam soal itu ada syaratnya. Ya, misalnya dengan ikhlas. Ini kelompok 2 ada yang mau ditanyakan sama Ibu yang kurang jelas? Nah, yang nomor 1-nya nak. Ini nomor 1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang maksud dengan husnuzon. Maksudnya pendapat kita, pendapat anak Ibu. Nah, apa yang maksud dengan husnuzon itu? Ya, bagus. Nah, apa nak? Nomor itu kebaikan yang dilakukan di rumah yang bisa diterapkan. Contohnya, misalnya kita mulai masak. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu minta kepada anak Ibu kelompok tampil ke depan. Kedua, sebutkan 2 contoh sikap dan lingkungan sekolah. A. Berpikir positif ketika teman kesulitan dalam pelajaran. B. Berpikir positif ketika ada perbedaan pendapat dengan memahami sudut pandang lain dan mencari solusi bersama. Bukan langsung menasihati pihak lain. Perbuatan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, baik lain, serta sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tuliskan 3 contoh amal soleh yang bisa kamu lakukan di rumah atau sekarang. 1. Melaksanakan sholat tepat waktu. 2. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Tidak membuat sampah sembarangan. Sekian diskusi kami. Ada yang menambahkan saran atau yang menambahkan materi, dipersilakan. Saya ini sudah baik dan jawabannya sudah baik. Terima kasih kepada semuanya. Baiklah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu telah tampil kelompok semuanya ke depan. Ibu sangat bangga sekali karena begitu beraninya dan mendapat jawab yang tepat sekali. Berarti anak Ibu sudah paham materi yang kita ajarkan hari itu beramal soleh dan bersedekah. Semoga anak Ibu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Baik.
itu pengertian beramal soleh dan berwisata. Pengertian amal soleh itu, amal soleh berasal dari bahasa Arab, yaitu tulus, artinya perbuatan yang baik. Kemudian istilah yaitu amal soleh itu perbuatan yang dilakukan untuk bermanfaat bagi orang lain, baik bagi diri kita sendiri. Kemudian ibu menjelaskan bentuk-bentuk amal soleh. Ada 3 bentuk amal soleh itu ada 3. Yang pertama itu bentuk amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita sholat 5 waktu sehari semalam, puasa dan ibadah lainnya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk amal soleh itu kepada sesama manusia. Misalnya kita memberikan sedekah kepada teman yang saling membutuhkan atau kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu beramal soleh kepada lingkungan, yaitu membersihkan lingkungan atau membuang sampah di tempatnya. Itu yang bentuk beramal soleh. Kemudian manfaat amal soleh. Yang pertama yaitu kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian yang kedua kita mendapatkan keharmonisan dalam hidup. Yang ketiga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita menjadi tenang dan tentram. Yang kelima kita akan selalu dijauhi oleh berbuat maksiat. Itu bermanfaat bagi beramal soleh. Dan pengertian sunuzon, yaitu sunuzon itu berbaik sangka. Artinya kita harus beranggapan positif kepada siapapun. Kita tidak boleh beranggapan negatif atau berburuk sangka. Jadi di dalam surat Al-Quran yang telah dikatakan itu yang 11 itu bahwa orang yang berburuk sangka itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita berburuk sangka, kita harus selalu positif kepada siapapun, karena sifat husnuzon atau berburuk sangka itu adalah sifat yang terpuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bentuk-bentuk berbaik sangka itu ada 3. Yang pertama itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang diberikan oleh Allah itu kita harus syukuri. Ujian cobaan yang diberikan oleh Allah itu bukan Allah marah pada kita, tapi Allah menguji keimanan kita, apakah kita kuat dengan kita atau tidak. Kemudian berprasangka baik kepada diri sendiri. Apa contohnya? Kalau kita berprasangka baik kepada diri sendiri, kita selalu optimis, kita percaya diri, kita pede, kita tidak menganggap diri kita kurang dari yang lain. Nah, itu kalau kita berprasangka dari kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu berbaik sangka kepada orang lain. Kita tidak boleh berburuk sangka, tapi kita harus berbaik sangka kepada orang lain. Apapun. Contoh yang tadi Cinta, dia telah tidak datang sekolah, dikatakan dia malas belajar, padahal dia merawat ibunya di rumah. Jadi kita nggak boleh beranggapan sangka. Sekarang kita simpulkan materi sekarang ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Ini tangan. Saya, Bu. Amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, 2 amal soleh terhadap sesama manusia, 3
depan kita tetap mempelajari beramal soleh dan bersangka. Semoga besok akan lebih semangat dari ini. Apakah pelajaran yang kita hari ini sudah menyenangkan? Ya, bagus sekali anak ibu. Berarti apa yang kita pelajari sekarang bisa diterapkan ya. Semoga anak ibu bisa beramal soleh kepada siapapun dan juga berbaik sangka kepada siapapun. Semoga bisa diterapkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa